Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naula Adelia Franska Fitri Aldita, NIM 20401184. Di sini saya akan menjelaskan tentang persaingan dalam usaha. Yang pertama, persaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Dalam dunia persaingan usaha, ada yang bersaing secara sehat dan bersaing secara tidak sehat. Persaingan sehat adalah usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing secara baik atau sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh perseorangan, perusahaan, dan negara. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Keterlibatan negara dalam mengatur ekonomi merupakan salah satu asas penting dalam cita hukum nasional. Keterlibatan negara dalam mengatur kegiatan ekonomi untuk menjaga adanya keseimbangan kepentingan semua pihak, kepentingan konsumen dan produsen, kepentingan negara dan kepentingan umum terhadap kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi. Selanjutnya yang B, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU merupakan komisi negara dan lembaga penegak hukum independen terhadap praktik persaingan usaha dan memberi saran kebijakan persaingan, bebas dari pengaruh dan kontrol pemerintah dan pihak manapun. Tujuan dari pembentukan komisi ini adalah yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisien ekonomi nasional. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Yang ketiga, mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisien dalam kegiatan usaha. Selanjutnya, wewenang KPPU yang terdiri dari 12. Yang pertama ada menerima laporan adanya dugaan terjadinya pelanggaran. Yang kedua, melakukan penelitian adanya dugaan terjadinya monopoli atau pelanggaran. Yang ketiga, melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus monopoli dan pelanggaran lainnya. Yang keempat, menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kelima, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Yang keenam, memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran. Yang ketujuh, meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang. Yang kedelapan, meminta keterangan dan instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan. Yang kesembilan, mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lainnya. Yang kesepuluh, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian. Yang ke-11, memberikan keputusan komisi kepada pelaku usaha
yang diduga melakukan pelanggaran. Yang ke-12, menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif berdasarkan ketentuan undang-undang. Selanjutnya, C. Komisi Persaingan Usaha di negara Jepang. Hukum persaingan di Jepang dikenal dengan istilah anti-monopoly law atau Dokusen Kinshiho. Peraturan perundang-undangan yang utama dalam hukum persaingan Jepang adalah Law Concerning the Prohibition of Private Monopoly and Preservation of Fair Trade. Selanjutnya disebut sebagai UU Anti Monopoli Jepang atau UU nomor 54 tahun 1947. Undang-Undang nomor 54 tahun 1947 itu sudah mengalami beberapa perubahan, dan yang terakhir dengan Undang-Undang nomor 4 tanggal 6 April 1991 yang disebut juga dengan The Anti-Monopoly Law. Selanjutnya, Komisi Persaingan Usaha di negara Jepang. Penegakan Undang-Undang Anti-Monopoli Jepang dilakukan oleh Fair Trade Commission Jepang maupun lembaga peradilan. Kewenangan FTCG sendiri ialah yang A. Wewenang administratif. FTCG memberikan persetujuan kepada beberapa perjanjian atau konsultasi dengan badan lainnya. Yang kedua, wewenang yang bersifat kuasi legislatif. Maksudnya adalah pembuatan peraturan tentang menentukan apa saja yang termasuk ke dalam 6 kategori yang dapat menghambat suatu persaingan. Yang ketiga, wewenang yang bersifat kuasi yudisial, yakni memberikan kewenangan melakukan investigasi, pemeriksaan, dan memutuskan apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Investigasi yang dapat dilakukan oleh FTCG ialah berdasarkan laporan masyarakat, memberitahuan pihak kejaksaan, memberitahuan oleh bagian UKM, MITI, atau Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, dan yang merupakan keputusan inisiatif FTCG. Selanjutnya yang D. Mekanisme penyelesaian sengketa persaingan usaha. Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, tahapan-tahapan penanganan perkara adalah sebagai berikut. Yang A. Penanganan perkara berdasarkan laporan. Dugaan pelanggaran dapat dilaporkan oleh setiap orang yang mengetahui bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran persaingan usaha kepada KPPU, di mana laporan ditujukan kepada ketua KPPU tidak hanya langsung kepada kantor KPPU, tetapi juga dapat ditujukan pada kantor perwakilan KPPU di daerah yang bersangkutan secara tertulis dengan memuat. Yang pertama ada identitas pelapor, terlapor, dan sanksi. Yang kedua, penjelasan mengenai dugaan pelanggaran yang jelas. Yang ketiga, alat bukti dugaan pelanggaran. Yang keempat, salinan identitas diri pelapor. Yang kelima, mendatangani laporan. Selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa persaingan usaha.
Secara singkat, dapat dikatakan bahwa keseluruhan prosedur pemeriksaan perkara yang ditempuh oleh KPPU adalah antara lain. Yang pertama, ada menerima laporan kepada KPPU. Yang kedua, pemeriksaan pendahuluan. Yang ketiga, pemeriksaan lanjutan. Yang keempat, mendengar keterangan saksi dan atau sanksi ahli serta si pelaku sendiri dan memeriksa alat bukti lainnya. Yang kelima, menyerahkan kepada badan penyidik dalam hal-hal tertentu. Adapun pihak yang dapat mengajukan yaitu anggota masyarakat luas, pihak yang dirugikan atau praktek bisnis yang bersangkutan, misalnya pelaku usaha, pesaing, dan KPPU sendiri. Pemeriksaan pendahuluan atas pengaduan atau gugatan yang ditunjukkan kepada KPPU dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah pengaduan tersebut diterima dan harus diputuskan apakah proses pemeriksaan tersebut layak diteruskan atau tidak. Dan pelaku usaha yang dicurigai wajib bekerja sama atau beritikat baik untuk meluncurkan proses pemeriksaan dengan misalnya penyerahan alat bukti yang diperlukan dan memberikan keterangan serta bersedianya diperiksa oleh KPPU. Sekian penjelasan dari saya tentang persaingan dalam usaha. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.